Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum Bapak mulai pelajaran metode hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini atau materi hari ini, alangkah baiknya kita absen terlebih dahulu satu persatu. Mulai dari Anissa Putri, Abdul Muhid, Bima Satria, Chandra mana ya? Ada keterangan dua kelas? Apa bolos atau ada suratnya? Oh ya, kalau ada suratnya berarti dia izin. Terus Diana, Emon Permatasari, Gusti mana ya? Tua kelas, apakah dia izin atau nggak ada keterangan? Oh ya, kalau gitu dia Alfa, nggak ada keterangan atau nggak ada menitipkan surat untuk perizinan. Terus Indah Permatasari, Rangga, Yola. Oke, baik anak-anak. Hari ini yang nggak ada absen 2, yang satu izin, yang satu bolos. Oke anak-anak, baiklah. Sebelum Bapak melanjutkan pelajaran atau bab selanjutnya, Bapak review dulu bab sebelumnya, yaitu bab 4 yang judul yang kemarin itu adalah tentang peragaman Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini dalam artian adalah Indonesia walaupun beda-beda tapi tetap satu. Terus beragam masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi sendiri, masyarakat dan bangsa dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi pengembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Baiklah anak, kalau udah ngerti semua yang kemarin pelajarannya, Bapak anggap anak semuanya mengerti. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi baru bab 4 sampai ke bab 5. Terus Bapak akan menerangkan materi baru bab 4 bab 5. Oke anak-anak, pelajaran kita selanjutnya adalah bab 5, yaitu tentang kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti biasa, sebelum Bapak menjelaskan materi selanjutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan Indonesia Raya dan lagu nasional Bangun Pemuda Pemudi.
Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran materi hari ini, satu, mampu menjelaskan perumusan Pancasila dasar negara. Dua, mampu menjelaskan arti penting kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, mampu menjelaskan mewujudkan kerjasama dalam kehidupan dan lingkungan sehari-hari. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan materi kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harap anak-anak bisa fokus dengan materi ini. Nanti Bapak akan menjelaskan sedetail-detailnya. Jadi anak-anak, Bapak harapkan jangan bermain ketika belajar, ketika Bapak menjelaskan materi ini. Oke? Mengerti semuanya? Oke, kalau mengerti. Oke, jadi dalam materi ini ada 3 poin. Poin pertama, merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut mempertahankan kemerdekaan merupakan hasil kerjasama. Jadi anak-anak, sejarahnya di Indonesia nih, kemerdekaan itu adalah kerjasama dari pejabat, dari masyarakat, dari agama, semuanya bekerja sama menuju mempertahankan Indonesia. Oke. Setelah itu, bangsa Indonesia meyakini bahwa mengusir penjajahan itu meraih kemerdekaan adalah karena Allah SWT dan hasil kerjasama masyarakat. Oleh sebab itu, suku bangsa dan istiadat dan hasil kerjasama untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia itu menjadi kuat. Mengapa? Karena dari suku, dari daerah, dari semuanya menjadi satu dan Indonesia menjadi kuat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara dapat dampak dalam kehidupan politik, ekonomi, keagamaan, pertahanan, itu semuanya. Poin kedua adalah arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Bagi bangsa Indonesia, keberagaman merupakan kekayaan yang dapat berharga. Arti kepentingan kerjasama Indonesia adalah dia tidak membedakan dengan suku yang lain seperti golongan, suku daerah, suku misalnya Kalimantan, Sumatera, dia tidak membedakan. Nah, kenapa? Indonesia itu ada tunggal ika, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Dan mulai kerjasama dalam berbagai kehidupan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Hal tersebut sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Poin ketiga,
mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia secara turun-menurun. Kerjasama dalam berbagai kehidupan telah dilakukan oleh masyarakat. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang kerjasama itu tidak asing lagi. Dulu lebih erat lagi. Misalnya kayak dia di suku, kalau misalnya suku Sumatera itu dia kalau misalnya ada pernikahan semuanya kerjasama, gotong royong, membantu yang tidak, misalnya setiap pernikahan itu selalu membawa beras, ayam, atau apalah untuk saling membantu supaya pernikahan itu lancar. Dan hal ini didorong oleh kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan kehidupan seluruh membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia adalah gotong royong. Sebagai sifat bangsa, gotong royong telah tumbuh dan hidup bersama dalam bangsa Indonesia. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan, yaitu kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa bernegara. Nah, anak-anak, kerjasama penting diterapkan karena dengan adanya kerjasama, kerjaan menjadi ringan, cepat selesai, mempererat tali persaudaraan antara sesama. Nah, contoh kerjasama di masyarakat, bekerja sama membersihkan selokan, saling membantu menanam pohon lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Mengingatkan pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kita harus mampu melakukan kerjasama dengan baik di masyarakat, terutama pada saat sekarang ini. Kamu tentu sudah tahu yang maraknya COVID-19 sekarang tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sedang merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Untuk mengurangi dampak COVID-19, maka kita harus saling kerjasama dalam menjaga diri untuk mengurangi penularan COVID tersebut. Bagaimana caranya? Nah, yang bisa kita lakukan ialah memakai masker, menjaga jarak, menjaga daya tahan tubuh, mencuci tangan dengan benar. Dimulai dari kita sendiri menerapkan kerjasama dengan cara menjaga diri untuk mengurangi penularan COVID tersebut seperti buat jelaskan di atas. Karena ingat, virus ini sangat menular dan berbahaya. Satu orang tidak menjaga protokol kesehatan seperti tidak memakai masker atau tidak mencuci tangan dengan benar, maka kamu secara tidak langsung telah menularkan COVID-19 ke 10 orang terdekat kamu. Maka sangatlah penting kita menjaga kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Lalu kita lihat, tidak hanya sekarang yang bekerja sama dengan mengurangi penularan COVID tersebut, ya, tapi pemerintah juga ikut kerjasama dalam menangani COVID-19. Contohnya saja Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan menangani COVID-19. Kerjasama ini dilakukan karena Korea berasal dari
menekan lajunya penumbuhan COVID-19 dan jumlah yang sembuh semakin meningkat, sehingga Korsel dapat dijadikan real model dalam keberhasilan menangani pandemi ini. Jadi anak-anak semuanya, sekali lagi Bapak ingatkan, penting sekali kita menjaga kesehatan, menumbuhkan dalam diri kita rasa kerjasama, apapun itu bentuk kerjasamanya. Berikut ini Bapak akan putar video tentang kerjasama. Semoga kamu dapat memahaminya. Mengerti anak-anak? You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, move together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Oke anak-anak, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh ditanya ya, semisal ada yang tidak mengerti dengan materi ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak anggap kamu sudah paham ya dengan materi yang Bapak sampaikan. Jadi di sini kesimpulan materi kita adalah 1. Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dengan semangat kerjasama para pejuang bangsa Indonesia sehingga Indonesia bisa merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mendorong setiap warga negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Kerjasama sangatlah penting dalam sebagai bidang kehidupan karena mulai kerjasama dalam berbagai kehidupan beragam yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. 3. Penting sekali mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, sebelum kita tutup pelajaran spiritual ini, Bapak mau kasih kuis dulu 2 soal ya. Bapak akan tunjuk namanya ya, selalu langsung jawab. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana cara kita merupakan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari? Anis, tolong jawab. Oke Anis, terima kasih. Jawabanmu benar. Pertanyaan kedua,
Bagaimana cara menjaga protokol kesehatan dalam COVID? Oke, Chandra, Pak. Jawab ya. Ya, jawabanmu benar. Baiklah anak-anak, ada PR ya dari Bapak, kerjakan latihan 02 1 sampai 10 halaman 178. Jangan sampai lupa dikerjakan. Fotokan jawabanmu lalu dikirimkan via WA Bapak ya. Baik, marilah kita baca doa dulu sebelum mengakhiri ritual pembelajaran hari ini. Doa dengan sungguh-sungguh dimulai. Baiklah anak-anak, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.